sujud syukur, yaitu setiap orang muslim saat mendapatkan kenikmatan, ka'ayat warabil marghub, seperti mendapatkan kabar sesuatu yang kita inginkan banget, nikmat yang kita harap-harap, ayanju min marhub, atau selamat dari mara bahaya, fayafirra sajidan billahi ta'ala syukran ala ni'matihi, maka langsunglah sujud sebagai tanda bahwa nikmat yang diberikannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk sujud syukur yang pertama manakala mendapatkan kabar atau mendapatkan nikmat yang kita harapkan nikmat itu, atau terhindar dari mara bahaya, dari musibah yang tidak disangka-sangka, maka langsung kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur. Irkanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu amrun yasurruhu aw yubashiruhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila tertimpa kabar yang mengenakkan, dia mendapatkan kabar yang mengenakkan, kharra sajidan syukran lillahi ta'ala, maka ia langsung sujud sebagai syukur kepada Allah Ta'ala. Jadi ini bagi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, semua nikmat ini datangnya dari Allah. Barang siapa yang menyandarkan bahwa nikmat ini datangnya dari makhluk, meyakini bahwa nikmat ini datangnya dari makhluk, beriktikad, berkeyakinan, maka dia telah jatuh kepada syirik besar. Jadi beriktikad, meyakini bahwa nikmat yang datang ini adalah dari makhluk. Umpama kita saat ada di masjid ini terjadi gempa, kemudian kita bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beriktikad, berkeyakinan bahwa seseorang ini selamatnya umpama seandainya tidak ada mimbar ini, kalau nggak diselamatkan sama mimbar, saya udah mati tertimpa oleh reruntuhan ini. Kemudian dia meyakini bahwa yang menyelamatkan adalah mimbar ini, terhalang oleh mimbar, maka jatuhlah kepada syirik besar, itu dosa besar. Kemudian yang kedua, kalau menyandarkan nikmat itu kepada makhluk, hanya menyandarkan dalam segi ucapan, hatinya meyakini bahwa nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia jatuh kepada syirik kecil. Saya contohkan, kalaulah tidak terhalang oleh mimbar ini, niscaya saya sudah mati. Kalau tidak terhalang oleh mimbar ini, saya mati. Nah, ucapan ini adalah syirik kecil kalau hanya ucapan. Tapi kalau beriktikad, berkeyakinan bahwa yang menyelamatkan adalah apa? Mimbar ini, maka jatuh kepada syirik besar. Maka sebagai orang yang mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah tidak menyelamatkan, kemudian sebabnya terhalang oleh mimbar ini, niscaya saya sudah mati. Jadi menyandarkan semua nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, kalau seandainya supirnya enggak pandai, supirnya enggak mahir, niscaya kita ini sudah celaka. Ini ucapan seperti begini adalah syirik kecil. Harusnya bagaimana? Seandainya bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pakai kemudian, sebab apa? Sebab yang menyelamatkan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala, supir hanya sebagai asbab. Kalaulah bukan Allah yang menyelamatkan, kemudian supirnya mahir, niscaya saya celaka. Maka ini boleh. Nah, kembali lagi kepada sujud syukur, saat mendapatkan nikmat, mendapatkan kabar bahagia, maka langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur. Wa min dzalika annahu lamma atahu Jibril alaihi salam, sebagaimana hal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam
bergembira saat kedatangan Jibril alaihissalam. Faqala lahu, kemudian Jibril menghabarkan kepada Rasul, man shalla 'alaika sholatan, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang bersalawat kepadamu satu kali salawat, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah akan bersalawat kepada orang itu 10 kali. Sajada syukran lillahi ta'ala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung sujud, tersungkur sujud sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu kemuliaan dari membaca sholawat. Satu kali kita bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah membalasnya 10 kali sholawat darinya. Sholawatnya Allah kepada makhluknya adalah mencurahkan rahmatnya serta mengampuninya. Jadi kalau kita membaca minimal Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, Allah mencurahkan 10 rahmatnya, Allah mengampuni 10 kesalahan kita, Allah mengangkat 10 derajat kita. Itu baru satu. Gimana kalau 100? Kemudian yang kedua, sujud syukur ini tidak berlaku bagi nikmat-nikmat Allah yang dicurahkan setiap saat. Umpamanya kita dikasih napas dari siapa? Dari Allah. Maka tidak sujud syukur, karena ini adalah istimror, terus menerus. Kita bisa sholat 5 waktu, tidak perlu sujud syukur. Jadi yang diperintahkan, disunahkan untuk sujud syukur adalah manakala mendapatkan nikmat temporer. Umpamanya mendapatkan kabar bahwa saat melamar pekerjaan diterima, mendapatkan kabar bahwa udah lama tidak mendapatkan anak, ternyata saat diperiksa istrinya hamil, maka langsung sujud syukur. Atau saat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya. Saat naik motor tiba-tiba hampir saja terserempet, Allah selamatkan. Kemudian berhenti dulu, langsung sujud. Sebagai bentuk bahwa ini adalah semua nikmat ini dan yang menyelamatkan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sunnahnya menghadap ke kiblat tentu, tetapi untuk sujud syukur boleh menghadap kemana saja, namun tentu sunnahnya menghadap ke kiblat. Kemudian apa yang dibaca di dalam sujud syukur, ulama berselisih pendapat, namun tidak ada yang pasti dalam bacaannya. Sebagian ulama menyebut sujud syukur ini membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebagian lagi menyebut sebagaimana sujud kita sholat, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sebab ganti judul, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sujud syukur. Sujud syukur ini karena dia bukan bagian dari sholat, sama seperti sujud tilawah. Sujud syukur dan sujud tilawah ini bukan bagian dari sholat, maka syaratnya tidak ada wudu. Tetapi kalau punya wudu itu lebih utama. Ingat-ingat, kalau dia punya wudu lebih utama. Kemudian yang kedua, apakah sah kalau tidak menghadap kiblat? Sah, karena bukan bagian daripada sholat. Tentu yang paling terbaik dalam kondisi bersuci dan menghadap ke kiblat. Yang kedua, sujud syukur, khusus untuk sujud syukur tidak berlaku manakala kejadiannya sudah lama. Umpamanya tadi di jalan hampir saja keserempet, kalau enggak Allah tolong itu kaki kita hampir aja patah, itu hampir paling berapa senti lagi. Kemudian kita keinget besoknya, sujud Begitu kejadian, begitu lewat terjadi, maka akui bahwa ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sujud sebagai bentuk syukur kepada Allah taala. Ini kaifiat daripada sujud syukur.
Kalau tidak ada kita lanjutkan. Ya. Kalau bacaan sajadah tadi ketika lagi sholat